Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah kutipan Injil Lukas yang kita dengar tadi malam. Itulah warta yang disampaikan para malaikat kepada para gembala di Betlehem. Dan kita semua bergembira karena Dia yang sudah begitu lama dinanti-nantikan akhirnya sudah datang. Dan kelahirannya menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena selama ribuan tahun kedatangannya sudah dinubuatkan dan dipersiapkan. Namun saudara-saudari, yang membuat kita paling bersuka cita ialah warta malaikat yang mengatakan, telah lahir bagimu Juru Selamat. Telah lahir bagimu. Bukan dikatakan telah lahir Juru Selamat. Bagimu. Ternyata anak itu dilahirkan untuk diberikan kepada kita. Dia dilahirkan menjadi milik kita, untuk menjadi seorang dari antara kita. Dan Injil Yohanes yang barusan tadi kita dengar mempertegas hal itu dengan mengatakan, Sabda telah menjadi daging dan diam di antara kita. Maka sekarang kita boleh berkata, Allah telah menjadi manusia. Allah telah menjadi seorang dari antara kita. Allah telah menjadi milik kita. Dan sungguh tidak terbayangkan bahwa Allah mau menjadi manusia. Dan sungguh tidak ada peristiwa apapun di dunia ini yang melebihi peristiwa Natal. Melebihi kehebatan berita Natal ini, yakni bahwa Allah telah menjadi serupa dengan kita, bahwa Allah telah masuk dalam sejarah kita. Dia mengalami nasib kita, Dia merasakan kegembiraan dan kesedihan kita, Dia berjalan bersama kita, Dia mengalami perjuangan kita, Dia menjalani segala susah payah kita, Dia diam di antara kita. Itulah yang persis terjadi pada hari Natal. Allah menunjukkan bahwa Dia mau menyertai kita, manusia yang lemah ini, dalam suka dan duka hidup kita. Dia bersama kita, hadir dalam segala kejadian hidup kita, yang pahit dan yang manis. Allah bersedia menjadi manusia sama dengan kita, dan dengan bebas, tidak ada paksaan. Allah mau mengalami juga penderitaan-penderitaan kita.
mengalami masalah-masalah kita, mengalami pertanyaan-pertanyaan kita yang tidak pernah terjawab. Bahkan dia mengalami kematian kita. Semuanya ingin dialami Tuhan bersama kita dalam diri Yesus yang hidup bersama kita. Maka sejak peristiwa Natal ini kita boleh berkata, kita tidak pernah sendirian lagi. Di samping kita ada Allah. Sejak peristiwa Natal kita boleh berkata, tak mungkin lagi berbicara tentang manusia ini tanpa berbicara tentang Allah. Dan tak mungkin pula kita berbicara tentang Allah tanpa berbicara tentang manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lalu bertanya, untuk apa semuanya ini dilakukan Allah? Mengapa Allah mau menjadi manusia, menjadi seorang seperti kita? Dan warta malaikat di Betlehem dengan jelas mengatakan, telah lahir bagimu juru selamat. Ternyata dia lahir untuk menyelamatkan kita. Ternyata Allah begitu menghargai kemanusiaan kita, sampai dia sendiri mau menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan kemanusiaan ini. Ternyata Allah begitu mencintai manusia, sampai-sampai dia mengambil tindakan yang tidak kepalang tanggung, menjadi sama dengan ciptaannya, demi penyelamatan ciptaannya itu. Itulah Allah yang rela turun dari tahta kemuliaannya menjadi hina hanya untuk mengangkat kita yang hina ini menjadi mulia. Itulah Allah yang rela menjadi bayi yang tak berdaya hanya untuk memberdayakan kita. Itulah Allah yang rela menjadi miskin demi memperkaya kita dan menaikkan mutu kemanusiaan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sudah sekian lama bangsa kita mengalami kemerosotan dalam banyak hal. Berbagai krisis yang melilit perjalanan bangsa ini ternyata belum kunjung usai, bahkan masih menyengsarakan kehidupan banyak rakyat. Bangsa ini yang pernah diagung-agungkan karena kebudayaan dan peradabannya, katanya peradaban tinggi, ternyata makin tidak berbudaya dan beradab.
krisis budaya dan peradaban makin kental di antara bangsa ini. Suatu keadaban yang diwarnai rasa curiga, iri hati, perselisihan dan balas dendam telah mengganggu hubungan antar warga bangsa. Bahkan kebebasan beragama dan beribadah menghadapi berbagai halangan karena melemahnya sikap tenggang rasa di antara kita. Bangsa ini yang pernah dibangga-banggakan karena Bhinneka Tunggal Ikanya ternyata makin tidak bersatu. Di tengah segala kemerosotan dan keterpurukan ini, seruan malaikat di Bethlehem hendaknya masih bergema di hati kita. Aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Allah sendiri begitu menghargai kemanusiaan kita ini, padahal kita sendiri dengan seenaknya mempermainkan kemanusiaan, merendahkan martabat sesama, memeras orang lain, dan menari-nari di atas penderitaan sesama. Allah sendiri rela merendahkan diri sedalam-dalamnya hanya untuk mengangkat harkat kemanusiaan kita. Padahal kita sendiri merusak kemanusiaan kita dengan terorisme, premanisme, judi, prostitusi, korupsi, narkoba, minuman keras dan lain-lain sebagainya. Kita rusak kemanusiaan itu. Maka saudara-saudari, kalau memang kita dengan hati tulus merayakan Natal, sebenarnya kita mau menyatakan bahwa kita bersedia menerima anak yang baru lahir itu. Dan bagi orang yang mau menerimanya, Injil Yohanes tadi dengan tegas berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mau menerima, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka bila kita menerimanya, kita bekerja sama dengan Allah menyelamatkan kemanusiaan ini. Maka dengan merayakan Natal, kita baharui kembali tekad kita untuk menaikkan mutu kemanusiaan kita. Maunya tahun depan, tahun 2022 kita semua makin bermutu kemanusiaan kita. Setiap orang Kristen dipanggil untuk mencintai kemanusiaan seperti Allah mencintainya.
Setiap orang Kristen seharusnya menjadi orang-orang yang bermutu kemanusiaannya. Sebab kalau kita sendiri tak bermutu, tak mungkin kita memperbaiki mutu bangsa ini. Dimanapun kita berkarya, dimanapun kita berada, maunya hidup kita bermutu. Hanya dengan itu kita bisa membuat sekitar kita ini bermutu. Jangan mencela orang yang tak bermutu padahal kamu sendiri tidak bermutu. Tingkatkan mutu kita dengan macam cara. Pertama, mutu rohani. Kemudian mutu pikiran kita, mutu perasaan kita, mutu keahlian kita. Itulah manusia yang menghargai kemanusiaan. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Amin.